Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan, kita masuk ke pertemuan kedua bahwa pembentukan peraturan perundangan itu mempunyai dua landasan. Pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan konstitusional. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengulang kembali ya pertemuan yang di kelas. Pertama adalah landasan filosofis, kemudian baru landasan konstitusional. Nah, pertama kita masuk ke landasan filosofi. Bagaimana negara itu dibuat, ditujukan, bagaimana tujuan negara itu untuk apa. Itu bagian dari landasan filosofi. Kalau kita setback kepada pemikiran-pemikiran terdahulu, bahwa gunanya negara itu untuk apa dibuat oleh pemerintah atau oleh penguasa. Yang jelas adalah bahwa negara itu dibuat atau dibikin adalah untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Jadi saya ingat betul teori-teori yang klasik bahwa yang dibuat oleh kontrak sosial gitu ya, teori-teori kontrak sosial bahwa sebenarnya negara mendapatkan legitimasinya untuk memerintah dan mengatur warga negaranya karena mendapatkan setengah dari hak rakyatnya untuk memerintah. Oleh karena itu tugas negara tidak boleh diam, dia harus melindungi seluruh segenap warga negaranya. Itu teori klasik, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Saya ingin masuk ke landasan filosofi bagaimana negara ini dibuat berdasarkan konstitusi kita, pembukaan konstitusional kita, bahwa ada 4 tujuan negara yang harus dijalankan oleh negara, yaitu adalah satu adalah melindungi negara, yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga adalah menciptakan atau mencerdaskan kehidupan bangsa, yang keempat adalah ketertiban dunia. Nah, ini adalah 4 landasan filosofi kenapa negara itu hadir untuk dibuat atau untuk didesain kepada warga negaranya. Yang pertama adalah tentu saja harus melindungi warga negara. Karena warga negara itu harus dipimpin oleh sebuah atau seorang penguasa. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena kalau dibiarkan begitu saja maka nanti akan terciptanya sebuah chaos. Nah, oleh karena itu tujuan dari negara adalah tentu melindungi warga negara. Salah satunya adalah realisasi dari perlindungan negara adalah bahwa negara harus menghormati, memenuhi hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J. Itu bagian dari tugas negara. Yang kedua adalah yaitu negara mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan apa? Dengan negara harus menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, terkait dengan tugas negara ini, mungkin negara berinisiatif, sebagai contohnya adalah mendesain sebuah rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja, yang tujuannya adalah untuk menyerap begitu banyak tenaga kerja Indonesia, ya agar mereka bisa bekerja. Itu bagian dari tugas negara. Karena berdasarkan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kerja itu adalah bagian dari hak warga negara. Dia wajib, ya negara wajib menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan daripada dibentuknya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara wajib memberikan pendidikan yang berkualitas kepada warga negaranya. Karena dengan pendidikan lah warga negaranya bisa mencapai taraf hidup yang wajar dan taraf hidup yang layak. Tentu yang keempat tujuan negara adalah ikut dalam ketertiban dunia. Bahwa negara harus juga mengikuti segala perkembangan dari dunia internasional. Nah, oleh karena itu, tujuan negara ini dibuat tentu saja muaranya kepada perlindungan warga negara. Nah, tentu harus ada instrumen dari itu semua. Instrumennya apa? Instrumennya dengan hukum. Ya, dengan hukum.
dengan aturan hukum. Maka dengan adanya aturan hukum itu jelas hak dan kewajiban warga negara, baik itu negara maupun warga negara, tahu hak dan kewajibannya sehingga tidak ada kedua belah pihak yang dirugikan oleh siapapun. Maka harus ada instrumen hukum. Nah, bicara tentang instrumen hukum, kalau kita lihat bahwa negara kita ini adalah negara yang menganut asas atau prinsip negara-negara hukum. Itu ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara kita adalah negara hukum atau negara Rechtsstaat. Negara hukum bukan Machtsstaat. Machtsstaat itu adalah antonim atau kebalikan daripada negara hukum. Nah, konsep negara hukum ini kita tarik dulu landasan filosofi gitu ya, bahwa negara hukum Rechtsstaat itu dikembangkan oleh Julius Stahl ya, yang subur di sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Nah, ciri daripada negara hukum atau Rechtsstaat menurut Julius Stahl ada beberapa ciri. Yang pertama adalah yaitu protection of human rights. Maka hak warga negara itu bagian dari perlindungan yang harus diberikan oleh negara, yaitu terciptanya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bicara tentang hak asasi manusia, ada freedom to expressions, ada freedom to speech, ada freedom to choose untuk memilih berorganisasi dan lain sebagainya. Maka ciri negara hukum adalah harus ada aturan yang tertulis terkait dengan hak asasi manusia. Yang kedua adalah ciri dari negara hukum, dia ada separation of power. Jadi ada pemisahan kekuasaan. Ada legislatif, ada yudikatif, ya, dan ada eksekutif yang semuanya dipisah, meskipun teori ini kemudian diganti atau diimbangi dengan distribution of power. Kita tahu bahwa separation of power atau pemisahan kekuasaan ini itu dikembangkan oleh Montesquieu dengan teorinya trias politica. Yang ketiga adalah government based on law and administrative law. Jadi pemerintahan harus berdasarkan hukum dan administrasi negara. Nah, apa maksudnya? Jadi maksud daripada konsep ini adalah pemerintah atau negara atau penguasa di sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum harus setiap dalam tindakannya harus berdasarkan dengan aturan perundang-undangan, aturan hukum. Negara atau penguasa tidak boleh bertindak di luar hukum. Negara atau penguasa tidak boleh bertindak tanpa adanya sebuah legalitas aturan hukum. Nah, oleh karena itu, maka kalau ada penguasa yang melakukan kegiatan atau tindak tanduk di luar hukum atau di luar aturan hukum atau aturan perundang-undangan, maka dia bisa disebut sebagai abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Maka jelas negara dengan warga dalam sebuah prinsip negara hukum harus ada aturan perundang-undangan. Harus ada aturan hukum atau aturan perundang-undangan yang menjadi rule of game, yang menjadi kontrak sosial di antara negara dengan warga negaranya. Nah, negara hukum itu juga konsepnya dikembangkan di tradisi di common law dengan dikembangkan oleh Albert van Dijk dengan konsep rule of law. Tentu ini agak mirip-mirip gitu ya dengan civil law atau Julius Stahl yang mengembangkan Rechtsstaat atau negara hukum. Yaitu yang pertama dalam rule of law di common law adalah supremacy of law. Artinya hukum harus menjadi panglima. Tidak boleh supremacy of politik. Politik tidak boleh menjadi supremasi atau supremacy of king. Artinya raja menjadi supremasi. Semua sumber hukum harus kembali kepada raja. Itu nggak boleh. Nah, dalam rule of law, supremacy of law tidak mengenal siapapun. Presiden, rakyat, semuanya harus tunduk kepada aturan hukum. Ya,
Yang kedua adalah equality before the law. Saya kira ini konsep yang biasa begitu ya, yang biasa kita kenal adalah semua persamaan depan hukum. Yang ketiga yaitu the due process of law. Semua harus berdasarkan proses hukum. Tidak boleh tindak tanduk negara dan warganya itu di luar hukum, itu tidak boleh. Nah, ini adalah hal-hal yang tadi yang saya sebutkan adalah prinsip-prinsip negara hukum yang tentu saja konsep negara hukum terus berkembang sampai pada akhirnya konsep negara hukum diadaptasi oleh ahli hukum di Indonesia sehingga memasukkan dalam pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Pada intinya adalah negara kita negara hukum, maka sebuah negara yang menganut sistem Rechtsstaat, semua aturan main, aturan dalam bernegara, hubungan antara negara dengan warga negara harus berdasarkan aturan perundang-undangan atau juga aturan hukum. Saya kira nanti kita bahas definisi antara hukum dan perundang-undangan. Tapi yang jelas adalah semua harus berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan. Itulah konsep murni daripada landasan filosofi kenapa negara kita ini negara hukum yang tentu saja membutuhkan aturan hukum, aturan perundang-undangan yang menjadi aturan main dalam hubungan antara warga negara dengan negaranya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan kuliah kita pada mata kuliah atau semester ini tentang ilmu perundang-undangan, maka di situ letaknya sebenarnya. Ya, ilmu perundang-undangan itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh setiap stakeholder di negara ini karena negara ini butuh aturan hukum, butuh aturan perundang-undangan. Karena negara kita bukan negara yang Machtstaat, negara kita adalah negara Rechtsstaat yang berdasarkan aturan hukum. Nah, bicara tentang aturan hukum, dari mana sumbernya? Nah, kan itu dulu gitu ya. Nah, dalam sistem hukum nasional kita ada 3 aturan hukum yang menjadi sumber hukum dalam negara kita. Pertama tentu saja adalah hukum adat. Ya, negara kita sebelum adanya kita merdeka dan bahkan dari dulu adat itu sudah menjadi cita jati diri bangsa Indonesia. Ya, bahkan hukum adat itu ditaati. Ya, dibandingkan ada beberapa masyarakat yang menaati hukum adat itu dibanding dengan hukum nasional. Nah, misalnya adat mahar ya di Papua itu misalnya maharnya kalau orang mau nikah itu babi misalnya. Itu kan bagian dari kearifan lokal yang mereka tetap pegang teguh. Atau bisa juga uang panaik di Makassar. Nah, adat-adat itu sebenarnya tidak tertulis, tetapi mereka menjalankan itu semua tanpa aturan yang tertulis dari negara. Itulah yang disebut hukum adat yang keberlakuannya, yang validitas norma hukumnya ditaati meskipun itu tidak dibuat oleh negara. Itu namanya hukum adat. Yang kedua tentu dalam sejarahnya hukum Islam. Ya, hukum Islam ini menjadi atau mewarnai dari sumber hukum di kita. Tapi yang harus dijelaskan, yang harus kita ketahui adalah bahwa hukum Islam itu bukan menjadi satu-satunya sumber hukum di negara kita. Hukum Islam itu menjadi salah satu sumber hukum nasional yang menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan. Ada juga hukum Islam yang menjadi hukum positif misalnya. Ada hukum wakaf, hukum zakat, ada undang-undang zakat dan wakaf. Ada fikih harus memakan misalnya ya halal, maka ada undang-undang jaminan produk halal dan lain sebagainya. Itu menjadi sumber otoritatif daripada pembentukan hukum nasional. Yang terakhir ada yang ketiga adalah sumber hukum di kita itu adalah hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, berdasarkan landasan filosofi itu semua, ya kita mengenal bahwa negara ini desain tidak boleh ada penguasa atau pemerintah yang bertindak di luar aturan hukum. Warga negara juga begitu, tidak boleh bertindak di luar aturan hukum.
baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Nah, kita bicara tentang hukum yang tertulis. Hukum yang dibuat oleh negara. Nah, ilmunya adalah ilmunya melalui mata kuliah ilmu perundang-undangan. Karena ilmu perundang-undangan itu adalah sebuah ilmu yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu adalah kita bicara tentang landasan filosofis. Nah, yang kedua saya ingin bicara tentang landasan konstitusional. Tadi sudah ya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagai landasan konstitusi kita dalam bernegara. Di situ ada aturan main, ada aturan bagaimana hubungan antara negara dengan warga negara yang mana sudah dipisah, yang sudah diamandemen menjadi sebanyak 4 kali amandemen. Nah, itu yang menjadi konstitusional, landasan konstitusi kita, sehingga itu menjadi landasan kita bernegara. Nah, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu apa sih isinya? Ya, ada banyak di situ diatur, ada kewajiban presiden, ada DPR, ada MPR, ada hak asasi manusia dan lain sebagainya. Paling tidak saya ingin menggarisbawahi ada 3 tujuan dari konstitusi itu dibuat. Yang pertama adalah prinsip kekuasaan negara atau prinsip pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan negara atau the principles according to the power of the government. Jadi distribution of power. Kalau tadi kan ada separation of power, sana ada distribution of power. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ada juga lembaga-lembaga negara independen. Nah, semuanya itu berjalan dalam koridor check and balances. Ya, legislatif mempunyai tugas untuk membuat undang-undang atau juga ada juga tugasnya adalah menganggarkan anggaran negara, menetapkan anggaran negara, tapi juga dia punya tugas untuk mengawasi jalannya eksekutif. Eksekutif punya tugas untuk menjalankan amanat undang-undang yang diawasi oleh anggota DPR atau legislatif. Yudikatif adalah sebagai batu uji atau lembaga tempat untuk menguji apakah peraturan yang dibuat oleh eksekutif maupun legislatif itu berdasarkan aturan hukum atau tidak, bertentangan atau tidak. Maka ada lembaga yudikatif, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itulah yang disebut check and balances. Yang kedua, dalam konstitusi kita ini ada juga prinsip hak-hak warga negara, the principle according to the right to govern. Jadi yang dalam undang-undang itu juga diatur tentang hak-hak warga negara. Di mana itu diatur dalam hak asasi manusia pasal 28 huruf A sampai huruf C. Itu adalah hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Itu yang kita sebut dengan hak asasi manusia. Jadi negara harus memenuhi, harus melindungi, ya. Kalau negara tidak melindungi, maka negara bisa dikatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tentu ada mekanisme untuk itu semua dengan adanya undang-undang hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu prinsip hubungan warga negara dengan pemerintah, the principle to relations between government and government. Jadi dalam undang-undang dasar atau konstitusi itu diatur juga hubungan negara dengan warga negara. Ada prinsip hak asasi manusia, ada juga tugas DPR, Mahkamah Agung, ya, kemudian hak-hak warga negara yang lainnya. Itu merupakan prinsip atau tujuan dalam konstitusi kita yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang semuanya dijalankan ya oleh organ negara, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, juga ada lembaga-lembaga negara independen seperti KPK, KPU, KPPU, Komnas HAM, Bawaslu, dan yang lain-lain begitu ya, sebagai mekanisme check and balances di antara cabang kekuasaan negara. Nah, oleh karena itu, di mana letaknya ilmu perundang-undangan sekarang? Kan gitu pertanyaannya ya. Maka, jika dilihat dari landasan filosofis dan landasan konstitusional kita, pembentukan peraturan perundangan mengakar dari filosofis
maupun dari konstitusi kita. Negara kita adalah negara hukum. Dalam negara hukum, ya sumber otoritatifnya harus berdasarkan peraturan perundangan, maka ya, diperlukan sebuah teknik dalam membentuk proses pembuatan peraturan perundangan. Nah, dalam semester ini kita belajar terkait dengan ilmu perundang-undangan. Saya kira itu materi saya untuk landasan filosofis dan landasan konstitusional.